Assalamualaikum, bertemu lagi dengan Mimin di Bertani Cabai. Hari ini, tanaman cabai langgeng 58 berusia 109 hari setelah tanam. Kali ini, Mimin akan melakukan pemetikan yang kedua kali. Pemetikan dilakukan pada saat cuaca cerah agar luka yang ditimbulkan akan segera kering, sehingga terhindar dari penyakit. Di dataran rendah, panen pertama biasanya dilakukan pada umur 70-75 hari setelah tanam, dengan interval panen 2-3 hari. Pada dataran tinggi pemetikan pertama biasanya lebih lambat, dimulai pada umur 90-100 hari setelah tanam, dengan interval pemetikan 3-5 hari. Pilih buah yang matang atau merah, bentuk sempurna, segar, dan tidak memiliki cacat atau penyakit. Pemanenan dilakukan dengan hati-hati agar tidak merusak tanaman. Penanganan pasca panen yang baik penting untuk menjaga kualitas cabai. Pada petikan kedua kali ini, Mimin mendapatkan bobot 0,3 kg dari 43 batang tanaman. Dan sampai petikan kedua kali ini, Mimin mendapatkan total bobot 0,5 kg dari 43 batang tanaman. Dan jika dirata-ratakan, tanaman cabai langgeng 58 sudah menghasilkan buah 12,7 gram per tanaman. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang penggolongan unsur-unsur hara dan pupuk. Dilansir dari bumikita.id. Berikut adalah unsur hara makro terbatas. Unsur hara makro terbatas ini dibutuhkan tanaman dalam jumlah banyak namun terbatas ketersediaannya di alam dan terbatas pemanfaatannya hingga jumlah tertentu. Tanaman budidaya membutuhkan asupan hara makro ini melebihi dari yang tersedia di alam untuk pertumbuhan dan produktivitas yang optimal, dibagi menjadi dua yaitu. Yang pertama, hara makro primer yang terdiri dari nitrogen N, fosfor panjang, dan kalium potasium K. Yang kedua, hara makro sekunder yang kebutuhannya lebih sedikit daripada hara makro primer, namun penting juga untuk dicukupi. Terdiri dari kalsium C, belerang sulfur S, dan magnesium Mg. Pada tanaman padi-padian termasuk jagung dan gandum, kebutuhan unsur silika juga menempati posisi sebagai makro sekunder. Yang kedua, unsur hara mikro. Disebut hara mikro karena unsur-unsur ini dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang sangat sedikit dan memberikan peran sebagai unsur-unsur penunjang bagi pemanfaatan unsur-unsur makro oleh tanaman. Defisiensi unsur mikro bisa menyebabkan gangguan hingga kegagalan pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Terlalu banyak pemberian unsur mikro bisa berakibat keracunan pada tanaman. Dengan adanya unsur mikro, maka unsur-unsur makro dapat diproses sesuai dengan fungsinya masing-masing. Pertumbuhan tanaman itu seperti proses membangun suatu gedung. Unsur-unsur hara makro ibaratnya material seperti semen, pasir, batu bata, tanah, gamping, dan kerikil yang wajib ada. Setelah semua bahan baku tersedia, maka kegiatan membangun siap dilaksanakan. Kegiatan membangun dalam tubuh tanaman disebut anabolisme, yaitu proses menyusun bahan-bahan baku berupa hara menjadi senyawa-senyawa organik kompleks dan berlanjut hingga menjadi tubuh tanaman. Agar proses pembangunan gedung terlaksana dengan baik, harus ada peralatan, tenaga tukang, dan mandor yang mengatur dan mengarahkan para tukang. Dalam anabolisme tanaman, unsur-unsur mikro inilah yang menjalankan peranan seperti tukang, peralatan, dan mandor. Istilah tukang di tanaman disebut katalisator, sedangkan mandornya disebut regulator. Sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Salam bertani cabai.